Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS tahun 2025, Angkatan 18, kelompok 2, yang beranggotakan 10 orang, akan mempresentasikan terkait tugas analisis isu kontemporer. Sebelum masuk kepada pembahasan dan presentasi slide, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Alif Fahrahmi, kemudian Arif Hasrupin Citra, Cika Trijayanti, Dea Salsabila, Delima, Devita Indah Permatasari, Dewi Marisa Triputri, Nugroho Wahyu Saputra, Randi Wirantika, dan saya sendiri Pandu Wicaksono. Baik, selanjutnya untuk penjabaran dan penjelasan presentasi tugas ini akan dimulai oleh masing-masing anggota kelompok yang dimulai dari Ibu Cika. Silahkan Ibu Cika. Baik, terima kasih kepada Pak Pandu atas waktunya. Di sini saya akan mulai mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yaitu kami di sini mengangkat 3 isu nasional dan global. Dan yang pertama, isu yang kami angkat adalah tentang isu krisis energi akibat perang, dan isu yang kedua adalah isu mengenai korupsi di Indonesia, dan isu yang ketiga adalah mengenai perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya, isu yang pertama adalah identifikasi dan deskripsikan isu korupsi. Di sini kami, eee, mengangkat isu ini karena korupsi merupakan salah satu isu nasional yang paling strategis, karena poin yang pertama adalah terjadi secara luas di berbagai sektor pemerintahan dan ekonomi, dan yang kedua, perilaku anti korupsi, di masyarakat itu menurun, dan yang ketiga adalah korupsi paling banyak terjadi pada pengadaan dan anggaran daerah, dan yang keempat adalah dampak korupsi itu dapat merusak ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Devita. Kepada Ibu Devita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Cika untuk waktunya. Untuk presentasi selanjutnya adalah fakta kondisi aktual korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan indikator internasional dan nasional. Indeks persepsi korupsi, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 pada tahun 2000. Semakin rendah skor, bahwa Indonesia masih berada pada kategori negara dengan tingkat korupsi sedang hingga tinggi. Yang kedua ada perilaku anti korupsi masyarakat. Perilaku anti korupsi Indonesia tahun 2024 berada pada 3,85 dari skala 5, menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini menunjukkan masih adanya toleransi sosial terhadap praktik korupsi. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Wahyu. Selanjutnya, identifikasi dan deskripsi isu tentang isu krisis energi akibat perang, di mana perang geopolitik seperti konflik di Eropa Timur atau di Timur Tengah yang berkepanjangan hingga 2026 ini telah menyebabkan disrupsi rantai pasok energi global, di mana harga minyak mentah dunia fluktuatif di atas $100 per barel. Di Indonesia sendiri, sebagai net importer minyak, mengalami tekanan pada APBN untuk subsidi BBM. Hal ini berdampak pada kenaikan harga logistik dan inflasi harga barang-barang pokok di daerah. Selanjutnya, kemudian ada isu perubahan iklim di Indonesia, di mana perubahan iklim di Indonesia merupakan krisis nyata yang ditandai dengan peningkatan suhu ekstrim, kenaikan muka air laut, dan cuaca yang tidak menentu. Di mana menurut BMKG, itu mencatat suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27,52 derajat Celcius. Sementara pada tahun 2026, meskipun akan kering, nah pada awal tahun sekitar Januari sampai Maret 2026, ini masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim, hujan lebat dan banjir khususnya di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Randi. Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Wahyu.
Selanjutnya, ini merupakan berita mengenai dampak beberapa isu global dan nasional. Seperti yang dirilis oleh CNN Indonesia pada tanggal 28 Maret 2026 dengan judul artikel 7 negara Asia ini mengalami krisis BBM imbas perang AS Israel versus Iran. Ini merupakan isu yang berkaitan dengan krisis energi akibat peperangan. Selanjutnya dari rri.co.id yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2026 dengan judul artikel Nelayan Bengkulu Kesulitan Melaut Dampak Cuaca Buruk. Ini merupakan isu perubahan iklim di Indonesia. Next. Selanjutnya kita akan melakukan capitan isu menggunakan metode APKL. Dengan metode APKL ini, kita dapat melihat seberapa aktual isu tersebut, seberapa problematik isu tersebut, apakah isu tersebut berhubungan dengan khalayak ramai, dan seberapa layak isu tersebut untuk dicarikan solusinya. Dengan metode APKL ini, kita akan melakukan pembobotan dari 1 sampai dengan 5, di mana 1 ini berarti isu-isu sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Untuk isu yang pertama, isu krisis energi akibat peperangan, kriteria penilaian A kita kasih dengan nilai 5, P4, K5, L4, dengan total nilai 18. Isu mengenai korupsi di Indonesia, kriteria penilaian A4, P5, K3, L3, total nilai 15. Isu mengenai perubahan iklim di Indonesia, kriteria penilaian A-nya 3, P-nya 4, K-nya 5, L-nya 4, dengan total nilai 16. Dari ketiga isu tersebut, dapat dilihat kalau isu krisis energi akibat peperangan mendapatkan total nilai tertinggi. Sehingga isu inilah yang akan kita dalami dengan teknik pendalaman isu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Delima. Pada Ibu Delima dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada fakta global dan ancaman energi. Sekitar 17-20 juta barel minyak per hari, atau hampir 20% pasokan minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Jadi, jika terjadi gangguan di kawasan ini, itu akan langsung memicu kenaikan harga minyak dunia, premi asuransi tanker atau waris premium itu akan meningkat, serta biaya pengiriman energi global itu sendiri akan melonjak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dea. Terima kasih Bu Delima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab isu. Analisis ini menggunakan teknik 5 whys. Yang pertama yaitu mengapa terjadi krisis energi, yaitu karena pasokan energi ke pasar global terganggu atau berkurang drastis yang menyebabkan kelangkaan. Yang kedua yaitu mengapa harga energi mahal, karena pasokan global berkurang akibat sanksi ekonomi dan kerusakan infrastruktur perang. Yang ketiga yaitu mengapa Indonesia terdampak besar, karena ketergantungan kita pada impor energi fosil masih tinggi. Yang keempat yaitu mengapa ketergantungan tinggi, karena infrastruktur energi baru terbarukan atau EBT belum merata secara nasional. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengapa EBT belum merata, karena investasi teknologi tinggi dan perubahan mindset masyarakat yang masih lamban. Itu saja dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dewi. Terima kasih, Ibu Dea. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai dampak jika tidak diantisipasi. Berikut beberapa hal yang terjadi jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama itu ada dampaknya pada stabilitas ekonomi, inflasi tinggi yang menurunkan daya beli masyarakat, atau stagflasi. Yang kedua itu ada dampaknya terhadap stabilitas sosial,
yaitu potensi konflik horizontal atau protes massa akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang ketiga itu ada dampaknya ke kedaulatan negara. Ketergantungan pada negara pengekspor energi membuat kebijakan luar negeri Indonesia mudah ditekan. Selanjutnya itu ada artikel mengenai perang Amerika-Iran dan ancaman nyata terhadap stabilitas energi Indonesia. Kerentanan Indonesia dan dampak APBN. Ketergantungan impor BBM yaitu 56% sampai 60% kebutuhan nasional. Dampak fiskalnya yaitu pertama ada kenaikan $10 per barel menjadi beban subsidi naiknya 35 sampai 40 triliun rupiah. Yang kedua, jika harga dari $80 menjadi 110 sampai 130 $. Tambahan beban yaitu jadinya 100 sampai 120 triliun rupiah. Implikasi atau ancaman, yang pertama ada APBN tertekan, yang kedua ruang belanja negara menyempit, serta inflasi meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rupin. Kepada Bapak Rupin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan diagram fishbone dampak Perang Dunia. Perang geopolitik seperti konflik di Eropa Timur atau Timur Tengah yang berkepanjangan hingga 2026 telah menyebabkan disrupsi rantai pasok energi global. Yang pertama, metode menyebabkan embargo dan sanksi ekonomi, lalu pembatasan energi. Selanjutnya, material menyebabkan keterbatasan pasok dan gangguan dari produsen utama. Lalu selanjutnya, kepentingan politik elit pada energi dan lemahnya diplomasi energi. Dan selanjutnya, machine menyebabkan gangguan jalur distribusi, infrastruktur alternatif terbatas. Akar utama masalah ini adalah ketegangan dan konflik geopolitik antar negara penghasil energi yang diikuti kebijakan pembatasan atau embargo atau sanksi. Sebagai ASN, peran apa yang dapat kita mainkan dalam isu ini? Tidak hanya sebatas pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan ASN. ASN harus mampu menjadi role model dalam perilaku hemat energi dan efisien dalam penggunaan sumber daya negara. Selain itu, ASN dituntut adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam mendukung transformasi digital yang dapat menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil. Peran strategis lainnya adalah sebagai komunikator publik yang mampu menjelaskan kebijakan pemerintah secara rasional dan berbasis data, sehingga dapat meredam potensi kesalahpahaman atau gejolak sosial di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya pada rekan kami, Rahmi. Terima kasih Bapak Rupin. Adapun rekomendasi pencegahan dalam tataran kebijakan, krisis energi akibat konflik geopolitik perlu dihadapi dengan pendekatan yang simultan antara kebijakan makro dan tindakan nyata di tingkat implementasi. Pada tataran kebijakan, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, khususnya percepatan pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, air, dan bioenergi. Ketergantungan pada impor minyak harus dikurangi secara bertahap dengan membangun ekosistem energi domestik yang lebih mandiri. Di saat yang sama,
Kebijakan subsidi perlu ditata ulang agar lebih tepat sasaran melalui integrasi data sosial ekonomi berbasis digital. Sehingga beban fiskal tidak membengkak tanpa mengorbankan kelompok rentan. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif agar inflasi tetap terkendali. Rekomendasi antisipasi dalam tataran implementasi teknis. Pada level teknis, langkah-langkah efisiensi energi harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar himbauan. Institusi pemerintah dapat menerapkan prinsip green office, seperti pengurangan konsumsi listrik, optimalisasi penggunaan perangkat kerja digital, serta pembatasan kegiatan yang tidak esensial seperti perjalanan dinas. Di sektor layanan publik, inovasi berbasis digital perlu diperluas agar masyarakat dapat mengakses layanan tanpa biaya mobilitas yang tinggi. Di sisi lain, edukasi publik mengenai penghematan energi dan pola konsumsi yang bijak menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa krisis energi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Pandu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan presentasinya. Dengan berakhirnya paparan dari Bu Rahmi tadi, berakhir pula presentasi tugas kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.